Persoalan HIV dan AIDS menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan penderita HIV/AIDS terbanyak di kawasan Asia Pasifik. Seorang bayi berusia 7 bulan didiagnosis terkena HIV/AIDS oleh dokter RSUD. VR bagi para penderita HIV tidak mencukupi. Tentang 3 anak dengan HIV tinggal di House of Love, Komite AIDS Huria Kristen Batak Protestan. Ibu rumah tangga adalah pengidap HIV/AIDS terbanyak kedua. HIV/AIDS di Indonesia. Penanganan HIV/AIDS Untuk HIV/AIDS, Penyebaran HIV/AIDS, cepat perkembangan virus HIV. HIV atau tidak? peningkatan penyebaran Gila, ternyata di Indonesia banyak juga yang terkena HIV dan AIDS. Jadi takut. Jangan panik, mending aku kenalin dulu sama temanku, Kina. Dia bakal jelasin apa itu HIV dan AIDS. Halo Kina. Halo Anton dan teman-teman semuanya. Halo semuanya, kenalin aku Kina. Mungkin teman-teman gak sedikit yang panik seperti Anton tentang penularan atau infeksi virus HIV dan AIDS. Nah, siapa di sini yang masih ngira kalau HIV dan AIDS bisa tersebar gara-gara ngobrol atau makan minum bekas orang yang terinfeksi virus HIV AIDS? Daripada bingung, yuk kita kenali seputar virus HIV dan AIDS. Apa itu HIV? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Dan kepanjangan dari AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Angka kejadian di Kota Bandung secara kumulatif dari tahun 1991 sampai Februari 2007 tercatat sebanyak 1080 orang pengidap HIV dan AIDS. Dengan 605 orang dengan HIV dan 475 orang dengan AIDS. Angka kejadian di Jawa Barat, jumlah HIV di Jawa Barat sampai dengan Juni 2019 adalah sebanyak 40.276 dengan kasus AIDS sebanyak 10.376. Kota Bandung merupakan kota yang memiliki kasus HIV atau AIDS tertinggi di Jawa Barat. Hingga Desember 2017, tercatat ada 4.032 kasus di Kota Bandung yang terdiri dari 2.171 kasus HIV dan 1.865 kasus AIDS. Lalu, apa gejalanya? Biasanya, setelah infeksi, akan muncul gejala yang serupa dengan gejala influenza, seperti demam dan sakit tenggorokan. Sakit kepala, dan ruam di kulit. Setelah penurunan imun, gejala dapat berupa pembengkakan kelenjar limpa, penurunan berat badan, diare, batuk, dan pneumonia. Metode transmisi HIV dapat ditemukan pada cairan tubuh orang yang terinfeksi, seperti pada darah, cairan sperma, cairan vagina, cairan rektum atau anal, dan juga ASI. Transmisi terjadi pada hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom dengan orang yang terinfeksi HIV, transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV, penggunaan jarum suntik secara bersamaan, ibu hamil, melahirkan, menyusui yang terinfeksi HIV. Bagaimana cara mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV atau AIDS? Yaitu dengan deteksi Rapid Diagnostic Test. Prevensi. Penggunaan pengaman atau kondom saat berhubungan seksual. Vaksinasi. Penggunaan ART atau Antiretroviral Virus bagi yang terinfeksi HIV. Obat profilaksis akan diberikan sebelum infeksi berkembang dengan pesat. Bagi wanita HIV, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan terinfeksi HIV.
Jika merupakan bagian dari orang yang beresiko tinggi, dianjurkan melakukan testing lengkap infeksi menular seksual. Donor darah yang tersaring. Mungkin sekian yang dapat Kina dan teman-teman sampaikan. Semoga kita selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Indonesia berani, Indonesia sehat. Terima kasih.